Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan materi tentang konsep pelayanan gizi dalam kondisi bencana. Nah, dalam situasi bencana, pelayanan gizi berperan penting dalam menjaga status gizi dan kesehatan masyarakat terdampak kondisi darurat seperti gempa bumi, banjir, atau tsunami yang dapat menyebabkan terbatasnya akses pangan, air bersih, dan layanan kesehatan, sehingga meningkatkan risiko malnutrisi dan penyakit. Nah, konsep utama dalam pelayanan gizi pada kondisi bencana yang pertama yaitu prinsip dasar pelayanan gizi dalam bencana harus memenuhi prinsip. Nah, yang pertama, cepat dan tepat. Respon harus segera dilakukan untuk mencegah kelaparan dan malnutrisi. Yang kedua, berbasis bukti. Penilaian kebutuhan gizi didasarkan pada kondisi kesehatan, ketersediaan pangan, dan kelompok rentan. Nah, yang ketiga, terkoordinasi kolaborasi antara pemerintah, SLM, dan organisasi kemanusiaan penting untuk efektivitas layanan. Nah, yang kedua, tahapan pelayanan gizi dalam bencana, yaitu ada tanggap darurat 0 sampai 14 hari awal bencana, penilaian cepat situasi gizi, melakukan survei ketersediaan pangan, status gizi korban, dan risiko penyakit. Selanjutnya, penyediaan makanan darurat, distribusi makanan siap saji, makanan pokok seperti beras, mie instan, biskuit tinggi energi, dan air bersih. Pemberian makanan tambahan atau PMT bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, bayi, dan anak-anak. Penyuluhan gizi darurat, edukasi cara mengolah makanan dengan sumber daya terbatas, dan pentingnya kebersihan pangan. Yang kedua, pemulihan. Setelah 2 minggu sampai beberapa bulan, yaitu rehabilitasi gizi, deteksi dan penanganan gizi buruk dengan makanan tambahan tinggi protein dan energi. Diversifikasi pangan dimulai distribusi bahan makanan yang lebih beragam seperti sayur, buah, protein hewani, dan kacang-kacangan. Pemberian ASI eksklusif, dukungan bagi ibu menyusui untuk memastikan bayi mendapatkan nutrisi yang baik. Selanjutnya, rehabilitas jangka panjang, pembangunan ketahanan pangan, program ketahanan pangan lokal seperti pertanian perkotaan atau kebun komunitas. Pelatihan gizi dan pangan sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi seimbang dan pola makan sehat pasca bencana. Status pemantauan gizi, evaluasi tindak lanjut bagi kelompok rentan untuk mencegah malnutrisi berulang. Yang ketiga, bentuk intervensi gizi untuk bencana. Yang pertama, distribusi bantuan pangan, makanan siap saji, makanan pokok, dan PM, dukungan ASI dan MPASI, penyuluhan dan bantuan bagi ibu menyusui, serta distribusi MPASI darurat bagi bayi dan balita. Penanganan gizi buruk, yaitu pemberian makanan terapi seperti formula F75 dan F100 bagi anak dengan gizi buruk. Selanjutnya, edukasi dan penyuluhan. Informasi mengenai kebersihan pangan, pola makan sehat, dan pentingnya hidrasi. Yang keempat, koordinasi dan lembaga terkait. Beberapa organisasi yang berperan dalam pelayanan gizi bencana antara lain pemerintah seperti BNPB, Kementerian Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Organisasi kemanusiaan seperti WHO, UNICEF, WFP, PMI, LSM lokal dan internasional. Selanjutnya, masyarakat dan relawan gizi. Nah, kesimpulannya,
Pelayanan gizi dalam kondisi bencana sangat krusial untuk mencegah malnutrisi dan memastikan pemulihan masyarakat terdampak. Respon yang cepat berdasarkan bukti serta fokus pada kelompok rentan yang menjadi kunci keberhasilan dalam penanganan darurat gizi. Koordinasi antara berbagai pihak juga diperlukan untuk menjamin ketahanan pangan dan kesehatan pasca bencana. Baik, itu saja pembahasan dari saya. Sekian dan terima kasih.